Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Baik, untuk pertemuan kali ini adalah tekan materi. Subtemanya aku dan keluargaku. Untuk materinya adalah teks cerita pendek dalam bentuk komik. Baik, untuk kompetensi dasar yang teman-teman capai adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek, dan yang kedua adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Cerita dikatakan sebagai cerpen karena memiliki alur peristiwa yang singkat dan pendek. Hal tersebut yang membedakan dengan novel, karena alur novel lebih panjang. Alur cerpen singkat sehingga dapat selesai dibaca dalam waktu yang sangat cepat. Berikutnya adalah ciri khas dari cerpen. Ini yang membedakan cerpen dengan karya sastra lain. Yang pertama adalah alur. Alur yang kita ketahui adalah jalan cerita. Untuk cerpen alurnya itu pendek. Yang kedua, tidak melibatkan banyak tokoh. Dalam cerpen tokoh yang terlibat itu tidak banyak, tidak seperti dalam novel. Yang berikutnya ada konflik cerita sederhana. Konflik di sini adalah permasalahan. Permasalahan dalam cerpen itu sederhana, tidak terlalu rumit ya teman-teman. Berikutnya adalah masalah yang dihadapi tidak kompleks. Kompleks di sini adalah rumit dan mulai bermunculan masalahnya. Tapi untuk cerpen masalahnya itu sederhana saja. Dan yang terakhir adalah menggunakan alur tunggal. Alur yang kita ketahui ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Untuk cerpen alurnya itu hanya satu saja, misalnya alurnya maju, ya sudah maju saja dan seterusnya. Berikutnya, unsur-unsur cerpen terbagi menjadi 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik kita sudah pernah bahas di kelas 8. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita dari dalam. Yang pertama ada tema, amanat, alur, latar, tokoh penokohan, dan sudut pandang. Teman-teman pasti masih ingat, dan secara tidak langsung teman-teman juga memahami ya. Yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik, adalah unsur yang dibuat dari luar cerpen tersebut. Yang pertama ada latar belakang penulisnya, latar belakang pendidikan, dan latar belakang sosial budaya. Nah, untuk kali ini ketika teman-teman ingin membuat cerita pendek, di dalamnya itu harus ada 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi di sini adalah pengenalan dari tokoh-tokoh tersebut. Yang kedua adalah komplikasi, mulai bermunculan masalah-masalah. Dan yang ketiga adalah resolusi. Resolusi di sini adalah penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, ketika teman-teman ingin membuat cerpen, pasti diperhatikan aspek kebahasaannya. Di antaranya penggunaan diksi yang mengungkapkan ekspresi. Contohnya, aku menunduk lebih cepat dari kilatan cahaya yang keluar dari matanya. Nah, itu secara tidak langsung mengungkapkan perasaan malu. Yang kedua, aku sibuk menata hatiku sendiri. Itu adalah perasaan cemas. Misalnya seorang ibu yang cemas menunggu putrinya atau putranya yang belum pulang. Berikutnya ada majas atau gaya bahasa. Kita pun pernah belajar ini di kelas 8. Yang teman-teman ketahui ada majas simile, hiperbola, personifikasi, dan metafora ya. Untuk kali ini contohnya majas simile. Dia adalah ibuku. Dia seperti rembulan yang menerangi malamku. Ada kata seperti, dan di situ merupakan gaya bahasa simile. Yang berikutnya ada penggunaan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Contoh narasi. Narasi itu seperti cerita aja ya, mengalir. Saya baru saja sampai rumah ketika laki-laki itu datang. Itu contoh pertama. Contoh kedua, narasi berikutnya. Pagi ini hujan turun ketika aku ingin pergi ke sekolah. Nah, itu narasi
deskripsi. Deskripsi di sini adalah penggambaran sesuatu, boleh benda hidup atau benda mati ya. Contoh di sini adalah laki-laki itu kutaksir umurnya sekitar 45 tahun. Badannya tinggi besar, berkulit hitam dan berkumis tebal. Nah, kalimat deskripsi ini adalah kita bisa mempunyai gambaran, oh laki-lakinya itu kisaran umurnya 45 tahun, badannya tinggi dan berkulit hitam. Berikutnya adalah ragam bahasa tidak baku. Cerpen merupakan karya fiksi yang imajinatif, sehingga tidak ada keharusan dalam cerpen menggunakan bahasa baku atau formal. Jadi bahasa yang digunakan dalam cerpen itu bahasa sehari-hari atau bahasa komunikatif. Nah, berikutnya ada konten dalam komik. Kenapa ini dibahas? Karena nanti hasil akhir dari cerita yang akan teman-teman rangkai itu berupa komik. Yang pertama yang teman-teman perlu perhatikan adalah gambar. Kan biasanya kalau dalam komik itu ada gambar ya. Teman-teman, ibu beri pilihan, boleh menggunakan foto atau karakter kartun. Foto di sini misalnya mau menggunakan foto anggota keluarga, boleh. Atau Bu, saya maunya pakai karakter kartun aja, itu pun boleh. Yang kedua adalah karakter. Karakter di sini adalah gambar yang teman-teman pilih untuk komik itu harus tetap, tidak berubah-ubah. Misalnya, Bu, saya mau pakai foto aja, berarti halaman pertama sampai halaman terakhir komik itu menggunakan foto, tidak campur-campur. Nanti pakai foto, nanti pakai gambar kartun, itu tidak diperkenankan ya. Yang berikutnya ada format atau frame, yaitu kolom panel pada komik. Biasanya kolom pada komik itu tidak beraturan. Ada yang satu panel atau satu frame itu ada 3 kotak, ada 5 kotak dan lain sebagainya. Teman-teman silahkan sesuaikan saja. Dan yang terakhir adalah balon kata. Balon kata yang biasanya digunakan untuk percakapan pada komik. Nah, berikut ini ada beberapa balon percakapan yang memiliki makna yang berbeda ternyata. Kita lihat ya. Yang pertama